Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Salam kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kebenaran Yesus bersama saudara-saudara semua. Kita lihat ayat-ayat di bawah ini, Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara-saudara, kata terkutuklah dia diulang sampai 2 kali dalam 2 ayat, menandakan bahwa ayat itu penting untuk diketahui. Jadi Injil yang diberitakan Paulus untuk jemaat Galatia adalah Injil yang memberitakan kemuliaan Yesus. Sedangkan Injil lain yang diberitakan orang lain itu berarti tidak memberitakan tentang Yesus. Bisa memberitakan tentang kisah manusia atau hukum yang mengatur moral manusia dan lain-lain. Injil yang diberitakan Paulus dari Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Injil, saudara-saudara, Injil yang diberitakan Paulus dan murid-murid Yesus adalah Injil yang diterimanya dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukannya Injil yang didapat dari manusia. Kita kembali ke ayat Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas tampak di ayat ini bahwa kasih karunia dan kebenaran, yaitu Injil, yaitu kabar baik, datang oleh Yesus Kristus pribadinya. Berarti pribadi Yesus Kristuslah adalah Injil, adalah kasih karunia dan kebenaran, adalah kabar baik. Jadi Injil diterima murid-murid dari Yesus Kristus sendiri. Injil tidak datang melalui manusia, tetapi oleh Yesus Kristus sendiri. Sedangkan hukum Taurat diberikan melalui manusia, yaitu Musa. Padahal ayat tersebut mengatakan bahwa orang yang membawakan hukum Taurat itu terkutuk. Saudara-saudara, kita semua, saya percaya tidak ada yang mau terkutuk, bukan? Hukum yang datang melalui manusia, manusialah yang mengajarkannya. Sedang Injil yang sebenarnya dikotbahkan dengan power Roh Kudus. Dialah yang memberikan kekuatan dan konten atau isi yang harus dibawakan. Diambil dari 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 3 ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Saudara, ternyata manusia duniawi tidak dapat menangkap Injil yang pemberitahuannya atau pemberitaannya berasal dari Roh Allah. Dan pemberitaannya dinilai sebagai kebodohan dan dianggap mustahil. Kita ini adalah manusia roh, sehingga dapat menerima atau percaya kepada pemberitaan Injil tersebut. Sedangkan orang dunia yang menganggap dirinya berhikmat
ternyata adalah kebodohan bagi Allah. Orang-orang dunia menganggap dirinya pandai, ternyata bodoh bagi Tuhan. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau semua dari mara bahaya, kecelakaan, dan sakit penyakit. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.